Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Shalom, wah ini kayaknya masih kurang semangat ya. Masih pada ngantuk kah? Hah? Gimana Kak Selvi, masih ngantuk? Oh enggak. Oke, mari kita bangkit berdiri, kita sama-sama ingin memuji Tuhan pada hari ini. Mari kita sama-sama dengan hati yang ingin menyembah Tuhan dan kita bersuka cita ya bisa bertemu satu sama lain lagi di tempat ini. Mari sama-sama kita berikan salaman terbaik untuk teman-teman di sekeliling kita. Mungkin dari yang kanan bisa ke kiri dan kiri yang ke kanan. Kasih-Mu yang tak terbatas, yang tak dapat dipahami. Kau datang dan bertahta di antara manusia, di antara manusia. Pada salib-Mu di Kalvari, keagungan-Mu Kau beri. Dosa kita ditanggungnya, namun Dia bangkitkan hidup tak terbatas. Oh, tak terbatas kasih-Mu padaku. Kau telah tunjukkan, ku serahkan hidupku. Tak terbatas. Oh, tak terbatas hidup di dalam-Mu. Kau juru selamat yang beri kemenangan. Ku nyatakan Kaulah Tuhan, ku nyatakan Kaulah Tuhan. Ku serahkan semua milikku. Oh, hati ini penuh dosa. Kasih-Mu yang menyucikan, tak terbatas. Oh, tak terbatas kasih-Mu padaku. Kau telah tunjukkan, ku serahkan hidupku. Tak terbatas. Oh, tak terbatas hidup di dalam-Mu. Kau juru selamat yang beri kemenangan. Kita nyanyikan haleluya. Haleluya, juru selamat. Haleluya, penyelamatku. Haleluya, haleluya, juru selamat. Haleluya, selamatku. Jemaat, mari kita nyanyi. Tak terbatas kasih-Mu padaku. Kau telah tunjukkan, ku serahkan hidupku. Tak terbatas. Oh, tak terbatas hidup di dalam-Mu. Kau juru selamat yang beri kemenangan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang tidak terbatas untuk kami Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan karena Engkau baik bagi kami. Walaupun kami manusia berdosa Tuhan,
tapi Engkau tetap menyayangi apa adanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Oleh karena itu kami ingin bersyukur Tuhan. Kami ingin bersyukur, kita akan naikkan syukur kita untuk Tuhan karena Tuhan telah mengasihi kita sampai saat ini. Amin. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Lebih semangat lagi kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Siapa yang kali ini bersuka cita? Mana tangannya saya mau lihat? Ada yang bersuka cita hari ini? Amin. Mari sama-sama kita nyanyikan, ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hanya untukmu. Mari kita balik kepada Tuhan. Sebelum kita mendengarkan pembacaan Alkitab pada hari ini, kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Selama seminggu ini mungkin antara dari kita ada yang mengalami kesulitan, tapi kita percaya bahwa Tuhan selalu beserta kita. Bapakku datang, Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap
Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Katakan Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Kau buatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Oh, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Jemaat dipersilakan duduk. Pembacaan Alkitab yang pertama diambil dari Perjanjian Lama, Keluaran 14 ayat 15 sampai 22. Menyeberangi Laut Tebrau. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belalah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda. Aku akan mengatakan kemuliaanku, maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda." Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Kemudian demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan yang kedua terdapat dari Perjanjian Baru, 1 Yohanes 5 ayat 6 sampai 9. 1 Yohanes 5 ayat 6 sampai 9.
Kesaksian tentang anak Allah. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat, sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Demikianlah firman Tuhan. Shalom. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hari ini kami bisa berkumpul bersama untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berbicaralah karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi shalom. Ya, tadi pembacaan kita tuh terambil dari dari sebelumnya. Dari Keluaran pasal 14 ayat 15 sampai 22. Saya yakin semua Bapak Ibu sudah pernah dengar kan ceritanya? Atau ada yang belum pernah dengar? Belum pernah? Eben belum. Ya, jadi hari ini pembacaan kita itu berbicara tentang bagaimana Musa membawa keluar umat Israel dari tanah Mesir melewati Laut Teberau. Kalau kita baca dalam Keluaran pasal 14 ayat 1 sampai 14 di perikop sebelumnya, kita dapat melihat bagaimana di awal itu bangsa Kak Kristi, ada slide-nya? Next. Nah, judul hari ini kita adalah Kak Kristi next. Ya, is it hard to believe? Susahkah untuk percaya? Nah, dalam dalam Keluaran pasal 14 ayat 1 sampai 14, di situ kita bisa melihat bagaimana bangsa Israel ini berada di hadapan Laut Teberau. Pada masa itu mereka tuh sudah diizinkan keluar daripada tanah Mesir ya. Waktu itu Firaun bilang, "Oke lah, pergilah kalian pergilah kalian membawa persembahan kalian," begitu kan, ke tanah yang sudah dijanjikan. Tetapi ternyata pada masa itu Firaun langsung mengejar kembali. Apa alasannya mengejar? Coba kita lihat ayat kelima. Nah, di ayat yang kelima dibilang begini, ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Dan berkatalah mereka, apa yang telah kita perbuat ini? Bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita. Waktu saya baca, saya bilang, wah ternyata alasannya orang Mesir tidak mau mengizinkan orang Israel pergi karena tidak ada sudah yang mau diperbudak. Ya kan? Jadi alasannya karena kalau seandainya mereka pergi, siapa lagi yang jadi budak kita? Nah, jadi pada waktu itu Firaun mengejar kembali dan hal ini menjadi pemandangan yang sangat mengerikan bagi orang Israel. Bayangkan sudah pergi nih, sudah jalan, wah kita dikasih izin pergi, terus tiba-tiba datang dia dengan kereta kudanya, dengan segala senjata. Jadi pada waktu itu di depan mereka tuh cuman laut, terus dari belakang ada tentara yang mengejar-ngejar mereka. Nah, pada masa itu mereka menjadi sangat cemas, ketakutan dan mulai memarahi Musa. Mereka bilang, "Musa, ini gara-gara kau lebih baik kami mati di Mesir daripada kami mati di padang gurun ini." Ataupun dia bilang begini, ada juga yang bilang, "Apa tidak ada kuburan di tanah Mesir sampai kau bawa kami ke sini untuk mati?" Begitu dia bilang ke Musa. Nah, perkataan-perkataan ini diungkapkan oleh mereka karena mereka merasakan adanya keputusasaan yang mendalam. Mungkin kita juga mengalami hal yang sama ya. Walaupun awal tahun ya, saya suka tuh buka sosmed gitu kan. Dan suka lihat ada status-status galau gitu. Awal tahun galau. Terus ada yang my January is full of gitu. Banyak sekali. Dan mungkin saat ini kita juga alami yang sama, hal yang sama.
mau mundur. Kayaknya enggak bisa deh, soalnya sudah terlanjur di jalan ini. Terus mau maju, tapi ada hal yang menghalangi kita. Nah, sedangkan ketika kita mau maju itu kayak, aduh, bisa kayak? Adakah harapan? Kayak tidak ada harapan, kayak seolah-olah jalan tuh semua tertutup begitu untuk kita. Nah, bangsa Israel juga waktu itu mengalami hal yang demikian. Mereka merasakan sangat apa ya? Kayak seolah-olah mereka tuh dalam kota, mau maju salah, mundur salah. Kalau kita maju di depan kita laut, kalau kita mundur ada sudah nih yang bawa pedang, bawa kereta kudanya, begitu. Nah, pada masa itu ada sesuatu yang Tuhan lakukan untuk mereka. Nah, apa yang Tuhan lakukan? Dia memberikan pengarahan. Dalam ayat yang ke-10, di situ kalau kita baca, coba ayat 10. Ya, ketika Firaun telah mendekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Mereka berseru-seru kepada Tuhan. Nah, kata berseru next yang diucapkan itu adalah kata wais aku, yang berarti berteriak. Scream, mereka berteriak, wah kacau sekali keadaan pada masa itu. Tapi ternyata pada masa itu Tuhan tetap memberi pengarahan. Nah, dalam ayat yang ke-15, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Nah, di situ dalam ayat ini ternyata Musa itu berseru dalam hatinya. Dia memanggil, mungkin dia tidak seperti teman-teman yang lain yang berteriak, wah gitu kan. Tapi dia memanggil nama Tuhan. Nah, kata doa Musa yang diungkapkan dalam hatinya ini lebih berkuasa daripada teriakan orang Israel yang penuh dengan ketakutan. Sehingga Allah menyuruh Musa berbicara kepada mereka supaya mereka berangkat dan tidak pergi. Tidak ada Tuhan bilang, Musa belok ke kiri atau Musa belok ke kanan, tetapi Tuhan menyuruh maju. Hal ini juga berlaku untuk kita dalam masa pergumulan kita, mungkin saat ini kita banyak pergumulan. Sehingga untuk meneruskan sesuatu yang sudah kita kerjakan rasanya kayak berat gitu. Tetapi ketika Tuhan menyuruh kita maju, Tuhan akan membuka jalan. Ada lagu yang saya paling suka tuh, dia tuh judulnya Dia Buka Jalan Saat Tiada Jalan. Jadi kadang-kadang kalau aku lagi galau gitu kan, kayak Tuhan gimana ini ya? Tuhan gimana ya? Rasanya berat ya Tuhan. Aduh kayaknya enggak ada harapan sudah. Tapi lagu itu selalu menguatkan. Dia menyediakan pertolongan bagi kita. Nah, Allah memberi arahan kepada Musa, ulurkanlah tongkatmu ke laut dan belahlah airnya. Kayaknya itu adalah satu arahan yang sedikit mungkin ya kalau kita lakukan di zaman ini kayak belah laut, belah dulu deh air di botolmu kalau bisa gitu kan. Tetapi Tuhan menyuruh kepada Musa untuk melakukan itu. Nah, dan orang Israel dalam ayat 16 berjalan di tengah-tengah laut di tempat yang kering. Bayangkan kalau kondisi banjir nih, kalau yang sudah banyak airnya pasti bakalan ada becek gitu kan, lumpur banyak gitu. Tetapi orang Israel berjalan di tanah yang kering itu semua karena penyertaan Tuhan. Nah, kenapa Tuhan tidak biarkan aja si lautnya jadi beku? Kayaknya tidak mustahil kan Tuhan bisa buat laut jadi beku. Tetapi ternyata Tuhan mau menunjukkan kuasanya kepada Firaun bahwa dia berdaulat sehingga dia bekerja dengan caranya sendiri. Dia belah air laut dan mereka pun bisa jalan. Nah, poin kedua, setelah dia memberikan pengarahan, ternyata dia juga memberikan perlindungan. Nah, jika kita baca dalam pasal-pasal sebelumnya, penyertaan Tuhan itu dinyatakan kepada mereka melalui tiang awan dan tiang api. Jadi ada dua, tiang awan dan tiang api. Tiang awan pas waktu, siapa tahu? Ada yang tahu? Tiang awan pas kapan?
pagi. Tiang api pada saat malam supaya memberi penerangan. Nah, itu menunjukkan penyertaan Tuhan ke atas mereka. Dan bukan cuma itu, ternyata ada malaikat Tuhan yang berperang bagi mereka di hadapan mereka. Nah, pada malam itu setelah laut terbuka kayak gini, mereka melewati dan ternyata tiang awan dan tiang api itu tiang awan berpindah ke belakang bersama dengan malaikat. Malaikat itu berpindah ke belakang untuk menjaga mereka. Dan malaikat itu melindungi orang-orang Israel. Sama seperti kita, ketika Tuhan menolong kita dalam pergumulan kita, Dia tidak akan membiarkan kita. Dia tidak akan biarkan kita berjalan sendiri, dan Dia tidak akan pernah meletakkan kita, ya jalan aja lah, sudah jalan, langsung pergi. Nah, tetapi Tuhan itu ketika Dia mengatur semuanya, Dia tuh baik tau. Dia bisa mengatur air itu menjadi terbelah dua, tetapi tidak ada yang bisa melakukan sampai sekarang. Nah, tadi sudah ada slide-nya. Ya, siapa yang mampu mengatur semesta? Ada yang bisa buat hujan turun? Mbak Rara, dia menghentikan. Tapi Mbak Rara enggak betul ya, dia sudah bilang tuh kalau dia lihat prediksi cuaca. Nah, enggak ada yang bisa mengatur semesta, hanya Allah. Bahkan prediksi cuaca yang bisa dibilang menjelaskan waktu yang akurat pun ternyata enggak bisa. Saya tuh suka ya kalau mau jemur kain kan suka lihat dulu. Langit nih kayaknya cerah kayak. Kalau sudah lihat cerah, oh ya udahlah aman lah untuk jemur kain. Tapi nanti kadang-kadang juga lihat laporan cuaca, ramalan cuaca. Terus kadang bilang sama Kristi, ayolah jemur kain, bisa juga tuh kering-kering. Terus setelah lihat ramalan cuaca bilangnya cerah sampai sore, taunya pas jam 12 atau jam 1 suka tuh hujan, angkat kain gitu kan. Jadi selalu terjadi begitu. Nah, tidak ada yang bisa mengatur semesta ini, hanya Allah. Oke? Jadi sama seperti Tuhan, Dia tidak hanya memberikan arahan dan menolong bangsa Israel, Dia juga bisa menolong kita. Buktinya dalam 1 Yohanes tadi, Dia mengutus Yesus yang datang untuk diberikan kepada kita sebagai keselamatan kita. Bukan untuk menyelamatkan tubuh kita secara jasmani saja, tetapi juga jiwa kita. Karena tidak ada satu orang pun di dunia ini yang mampu menyelamatkan dirinya. Hanya Allah yang sanggup. Kalau kita baca dalam 1 Yohanes pasal 6 ayat 9 tadi, air dan darah itu berbicara tentang diri Yesus. Darah itu melambangkan pengorbanannya di kayu salib untuk kita, dan air itu melambangkan bagaimana Yesus sudah menyucikan kita. Nah, tidak ada manusia yang bisa selamatkan dirinya selain oleh Dia yang mengutus kita, Dia, oleh Yesus oleh Yesus. Selain oleh Yesus, Tuhan menuntun kita di dalam keselamatan kita pada saat ini, dalam perjalanan kita. Nah, sehebat apapun kita, mungkin kita bisa buat banyak hal. Kita bisa main musik, kita bisa ngotak-ngatik komputer, ataupun kita bisa perbaiki AC. Pokoknya segala hal kita bisa buat. Hebatlah sudah nih kita. Tetapi tanpa itu semua, itu sia-sia karena kita tidak bisa melakukan apapun oleh Allah. Jadi dalam pergumulan, berilah dirimu dipimpin oleh Tuhan. Kenapa? Karena di luar Dia tidak ada keselamatan. Nah, sebagaimana bangsa Israel itu dalam pergumulan mereka berjalan dalam Tuhan. Saat ini juga Tuhan mengajak kita semua untuk bisa berjalan dalam Tuhan. Apa pergumulanmu saat ini? Mungkin ada yang buat skripsi, mungkin ada yang bikin tesis, mungkin ada yang dalam pekerjaan. Banyak hal, tapi sanggup enggak kita menyerahkan semua itu dan percaya kepada Tuhan? Dia akan menolong. Allah yang membelah laut Teberau itu adalah Allah yang sama hingga saat ini. Dia tidak berubah,
dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Jadi serahkan hidup kita dan belajarlah percaya kepada Tuhan. Kalau saat ini kayak, ya kayaknya aku enggak mungkin, enggak kuat aku, enggak bisa aku percaya sama Tuhan. Tapi mintalah pertolongan Tuhan. Tuhan, kuatkanlah imanku supaya aku bisa percaya sepenuhnya sama Engkau. Terus terang kadang-kadang dalam kehidupan saya pribadi, kadang ada waktu saya meragukan. Tetapi saya tidak biarkan perasaan ragu itu terus-menerus menguasai, sebaliknya kembali kepada Tuhan. Jadi untuk saat ini, jika kita belum belajar untuk memberikan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, berilah dirimu sepenuhnya pada Tuhan dan mintalah Tuhan yang pimpin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih karena Engkau sudah membuktikan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa penyertaan-Mu atas orang Israel di dalam perjalanan mereka, itu Engkau yang sertai. Engkau juga yang akan menyertai kami dalam kehidupan kami. Dalam segala pergumulan kami serahkan kepadamu, Tuhan Yesus, Engkau yang menolong dan memampukan kami. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saya persilakan kita semua untuk berdiri. Bersama kita akan mengakui iman kita. Bersama, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, mati dan dikuburkan. Ia turun ke dalam dunia orang mati, pada hari ketiga dia bangkit kembali. Dia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Sang Bapa. Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan katolik, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilakan kita semua untuk duduk. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih karena kasih-Mu kepada kami sampai hari ini kami masih ada. Kami bersyukur kepadamu. Pada saat ini kami mau menyerahkan pergumulan-pergumulan kami mau menyerahkan semua anak-anak-Mu yang ada di tempat ini, baik yang sedang berkuliah, yang sedang bersekolah, baik yang ada di SD, SMP maupun SMA, kiranya Tuhan Engkau menyertai, bahkan yang berkuliah juga Tuhan Engkau memberikan mereka hikmat supaya dapat mengikuti persekolahan dan perkuliahan mereka dengan baik. Dan juga bagi kami anak-anak-Mu yang bekerja, kiranya Tuhan juga berikan kekuatan, kemampuan bagi kami untuk bisa melakukan segala tanggung jawab kami. Kami juga mau berdoa untuk HTB, untuk setiap program dalam tahun ini, dalam perencanaan yang akan dilaksanakan, kiranya Tuhan Engkau menolong, Tuhan Engkau memimpin setiap pengurus supaya dapat menyusun setiap program pelayanan dalam tahun ini dengan baik. Kami juga mau berdoa untuk setiap anak-anak-Mu, biarlah yang tidak sempat hadir pada hari ini, biarlah minggu depan Tuhan membawa mereka ke tempat ini dan kami bisa beribadah di tempat ini bersama dengan teman-teman yang lain. Kami juga mau berdoa untuk gereja-Mu yang ada di seluruh dunia. Kiranya Tuhan juga Engkau yang memimpin setiap gereja-Mu, biarlah dalam gereja kami tetap mengandalkan dan tetap mempercayai Engkau sebagai juru selamat kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Yesus. Bersama kita menaikkan doa seperti yang diajarkan oleh Tuhan kita bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menjalankan persembahan. Mari kita persiapkan persembahan kita dan kita beri yang terbaik untuk Tuhan.
Mari kita bersama-sama membacakan doa ini bersama. Bagimu-lah ya Tuhan kebesaran, kuasa, kemegahan, dan keagungan, karena segala sesuatu di surga dan di bumi adalah milik-Mu. Kami segala-galanya berasal daripada-Mu, dan dari milik-Mu sendiri kami mempersembahkannya kepadamu. Amin. Kita masuk dalam pengumuman. Ya, pengumuman di ibadah hari ini. Yang pertama kami ingin mengucapkan selamat datang kepada jemaat yang baru hadir, teman-teman yang baru hadir. Mungkin ada di sini yang baru hadir pertama kali, bisa bangkit berdiri untuk kita ucapkan selamat datang. Atau kalau sudah pernah, mungkin di Zoom ada yang pernah baru ikut pertama kali, kita ucapkan selamat datang. Semoga bisa bertemu kembali di minggu-minggu berikutnya. Lalu yang kedua, kami mengucapkan terima kasih kepada pengkhotbah pada hari ini untuk firman Tuhan yang memberkati. Semoga Tuhan memberkati Kak Marcel dan pelayanannya ke depan. Lalu yang berikutnya ada perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh ICTBC. Yang pertama, Alpha akan dimulai pada tanggal 1 Maret 2023. Jadi buat teman-teman yang belum pernah ikut, boleh ikut bergabung. Yang udah pernah ikut bergabung, mau ikut lagi boleh. Lalu jangan lupa juga ajak teman-temannya yang lain. Yang kedua akan diadakan Connect Group, tapi waktunya nanti akan diumumkan kembali. Jadi Connect Group itu semacam komsel ya, kelompok sel di mana kita bisa berkumpul, mendekatkan diri satu sama lain, saling mendoakan, menguatkan, seperti itu. Dan yang terakhir setelah ibadah kita ada makanan di bawah, jadi jangan langsung pulang, kita akan menikmati berkat Tuhan bersama. Terima kasih. Saya udah coba tutup bangkit berdiri. Sama-sama kita nyanyikan How Great Is Our God. Is our God, see with me how great is our God. Oh, see how great is our God. How great is our God. Baik, kita bersama menerima berkat daripada Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita senantiasa. Amin. Silakan duduk untuk bersaat teduh.
Amin. Baik Bapak Ibu teman-teman semua, ibadah kita siang hari ini telah selesai. Yang belum makan nasi kuning, kita bisa ke bawah untuk makan nasi kuning. Yang sudah makan, kalau masih ada boleh makan lagi. Jadi selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Kita bisa berdiri dan kita akan bersalam-salaman. Setelah itu kita akan menuju ke bawah. Tuhan Yesus memberkati. Tadi